Selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pagi hari ini kita bisa kembali untuk dapat bersama-sama untuk beribadah. Dan kita tahu dalam keadaan khususnya di seluruh dunia, kita melihat COVID-19 masih menjadi satu hal yang begitu menakutkan, khususnya di berbagai macam tempat, khususnya di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Dan khususnya hari ini kita bersama-sama untuk merenungkan akan satu hal, yaitu bagaimana Tuhan bekerja di dalam setiap pekerjaannya. Dan di dalam apapun yang kita hadapi, kita perlu melihat bagaimana Tuhan adalah Tuhan. Dan saudara, di dalam keadaan COVID-19 yang hari ini mungkin juga menjadi sebuah kekhawatiran, khususnya di Indonesia. Kita melihat di saat hari libur, kita melihat bagaimana membludaknya orang-orang berada di tempat-tempat wisata. Khususnya kita melihat di Indonesia, khususnya di Jakarta, kita melihat ribuan orang ada berlibur di pantai Ancol. Dan kita juga melihat bagaimana mereka berlibur ke berbagai macam tempat-tempat wisata yang ada di wilayah Jabodetabek. Dan kita melihat mal penuh dengan orang. Dan saudara, ini tentu saja memberikan akan satu kekhawatiran, yaitu klaster mungkin akan menjadi satu tempat di mana tempat-tempat wisata bisa menjadi klaster COVID-19 menyebar. Nah, saudara, ini pun juga kita melihat khususnya dengan begitu banyak varian-varian COVID-19 yang masuk ke Indonesia, baik dari India, baik dari Brasil, dan juga dari tempat yang lain, di mana ini pun menjadi sebuah kekhawatiran yang luar biasa. Dan kita melihat kenapa semua itu bisa terjadi, karena manusia tidak punya tanggung jawab. Karena setiap mereka sudah tahu bahwa ada hal di mana mereka tidak boleh untuk mempermainkan tanggung jawab, tetapi banyak dari mereka dengan sengaja melakukan, sehingga akhirnya itu menjadi satu bumerang yang sangat luar biasa. Saya sangat-sangat sedih di saat kita melihat Indonesia sudah mulai bisa melakukan satu perbaikan, tapi kita juga melihat di sisi yang lain banyak sekali akan orang-orang yang bekerja bagi pemerintah, tapi mereka mempermainkan akan apa yang dipercayakan. Misalnya kita melihat di airport, berapa banyak dari mereka menerima suap, bagaimana orang-orang yang datang, khususnya TKA, khususnya yang tenaga kerja asing, di saat mereka datang ke Indonesia, mereka bayar 6,5 juta supaya mereka tidak dikarantina, mereka bebas, dan sebagainya. Kita melihat begitu banyak dari mereka, khususnya orang-orang yang dari India, yang datang ke Jakarta. Mereka berharap bisa langsung masuk dan ke hotel-hotel, dan mereka tidak diketahui keberadaannya. Dan mereka bayar jutaan rupiah untuk supaya mereka bisa masuk dengan sunli, masuk dengan lancar. Nah, saudara, ini menjadi sesuatu hal, kenapa akhirnya bisa terjadi varian-varian dari COVID-19. Salah satunya adalah karena manusia mencintai uang lebih daripada mencintai jiwa. Mereka lebih mencintai harta daripada mencintai akan hidup. Nah, itulah yang terjadi, yang kita sendiri nggak bisa pikir, di manakah hati nurani mereka. Maka saudara, ini pun menjadi satu perhatian yang harus kita sama-sama perhatikan dengan baik. Dan hari ini kita juga melihat kemarin di Taiwan, khususnya kita melihat Taiwan pun mengalami akan lonjakan di dalam orang-orang yang mengalami COVID-19. Sehingga tadi pagi waktu saya lihat foto, khususnya apa yang terjadi di Taiwan. Kemarin saya pada saat mendengar kabar tersebut, maka kami coba untuk mencari tahu apa yang terjadi di Taiwan hari ini. Dan sudah kemarin malam, khususnya di satu tempat di Taipei, namanya Ximending, di mana di Ximending semua tidak ada aktivitas. Di mana Ximending adalah salah satu tempat di Taipei, adalah tempat yang paling aktif. Karena seperti tidak tertidur kota itu, tidak tertidur tempat itu. Di mana semua kegiatan anak muda melakukan segala sesuatu di sana. Tetapi saudara, kemarin justru tidak ada satu aktivitas apapun di situ. Semua seperti kota mati, khususnya di Ximending. Nah, saudara, ini menunjukkan satu hal, yaitu apa? Pemerintah mencoba dengan tanggap untuk bagaimana supaya tidak terjadi satu lonjakan kembali. Nah, saudara, ini menjadi satu hal, itulah kenapa sekarang khususnya di Taipei dan di Taichung, mereka di dalam kesempatan ini mengikuti secara online dari tempat mereka berada,
karena mereka tidak diperbolehkan untuk berada di gereja karena adanya pembatasan dari pemerintah. Tapi meskipun demikian, mari kita berdoa supaya di setiap tempat yang sementara ini harus online, kita juga berdoa supaya mereka pun tetap punya disiplin untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Tetap menjaga hati mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun secara online, kita bisa digoda untuk melakukan hal-hal yang kurang berkenan. Tetapi kiranya Tuhan yang memberikan hati yang takut akan Tuhan di dalam hati kita masing-masing, sehingga kita tidak luanlai, sehingga kita tidak sembarangan di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Maka saudara, maka kita juga berdoa untuk Hong Kong yang juga masih mengadakan kebaktian fisik. Dan tadi pagi saya juga mengecek bahwa di Hong Kong pun juga terjadi lonjakan. Dan ini menjadi sesuatu hal perhatian bagaimana kita harus untuk senantiasa waspada, baik yang ada di China, yang ada di Taiwan, di Hong Kong, maupun juga yang di Indonesia. So far pagi ini di Indonesia, khususnya Jakarta, kita melihat bagaimana kenaikan tidak turun drastis, yaitu 2.000 orang. Tetapi kita pun juga tahu bahwa semuanya itu karena apa? Karena di dalam masa Lebaran ini, di mana mereka merayakan Idul Fitri, masih banyak orang-orang yang dengan sengaja mereka pulang kampung. Dan pemerintah sudah mencatat kurang lebih 1,5 juta orang yang pulang kampung. Menunjukkan bahwa himbauan dari pemerintah tidak terlalu didengar. Meskipun kita melihat banyak dari mereka pun juga melakukan akan satu hal, menaati pemerintah punya warning. Tetapi kita juga melihat 1,5 juta orang memakai segala cara untuk pulang kampung. Dan inilah sesuatu yang sangat-sangat kita juga lihat ini mungkin di Jakarta jumlahnya turun. Tapi belum tentu bahwa yang ada di tempat lain itu jumlahnya akan turun. Maka semua ini menjadi kewaspadaan yang dilakukan oleh pemerintah supaya setiap warganya dapat memiliki akan satu kenyamanan, keamanan, khususnya di dalam kesehatan. Maka kenapa kita perlu update hal ini supaya kita bisa concern. Jangan kita cuma pikir diri sendiri dan kita tidak pernah pikir orang lain. Jangan kita pikir diri sendiri, kita tidak pernah pikirkan negara kita sendiri. Dan kita juga perlu belajar bagaimana kita tidak memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan apa yang salah dengan dunia ini. Apa yang harus dibawa di dalam kebenaran, apa yang dalam dunia ini. Kita melihat India sudah menjadi satu tempat yang sangat-sangat buruk luar biasa. Dengan mereka merayakan ritual agama, dengan Perdana Menterinya yang mengatakan bahwa kita lakukan ritual dengan bebas. Hanya 1 hari saja kita akan membebaskan diri untuk melakukan akan ritual kita. Maka kita melihat ribuan orang melakukan ritual dan mereka masuk ke satu sungai, yaitu yang namanya Sungai Gangga. Dan mereka anggap Sungai Gangga adalah sungai yang sangat suci. Maka itulah kenapa mereka ke sana mandi, mereka ke sana minum, dan mereka ke sana untuk memperoleh mujizat. Tetapi akhirnya pada saat mereka ke sana, justru bukan mujizat yang mereka dapat, tapi yang mereka dapat adalah sesuatu yang jijik. Yaitu apa? Yaitu mereka tertular COVID-19. Saudara, ini sesuatu yang sangat-sangat kita harus sadari. Bahwa agama yang salah, agama yang tidak benar, dan pada saat agama yang sudah menjadi sesuatu yang dilakukan tanpa satu sikap yang benar, maka agama akan membawa orang-orang yang mengikutnya akan berada di dalam satu damnation, yaitu berada di dalam satu hal, yaitu set effect yang buruk. Di saat agama yang tidak benar, maka itu bisa membawa jemaat hidup tidak benar. Dan sehingga hidup yang tidak benar itu akan merusak, dan hidup yang tidak benar itu akan membawa kita berada di dalam suatu hidup yang tidak memuliakan Tuhan. Maka kiranya
Setiap kita, baik yang ada di Taiwan, yang ada di China, yang ada di Hong Kong, maupun yang ada di Indonesia pada hari ini, di satu sisi kita harus tidak kompromi. Kita harus beribadah. Kita harus mengingat apa yang Tuhan katakan, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Maka kita jangan bermain-main di saat kita diberikan anugerah untuk kita beribadah. Maka bisa beribadah kepada Tuhan, itu adalah privilege. Tetapi bukan berarti kita tidak menghormati pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah pun memberikan warning bukan karena egoisme diri. Tetapi pemerintah adalah wakil Tuhan, dan pemerintah bertanggung jawab kepada Tuhan, dan pemerintah di saat mereka menekankan ini dan menekankan itu, di saat apa yang ada di dalam motivasinya adalah untuk melakukan apa yang benar, maka kita harus dengar. Maka di saat pemerintah juga bisa dipakai setan, bisa. Dari saat pemerintah dipakai setan, maka bagaimana kita pun dengan hati yang takut akan Tuhan, lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada pemerintah. Maka kita tidak bisa mengatakan pemerintah adalah Tuhan kita. Tidak. Tuhan jauh melampaui pemerintah. Tetapi Tuhan bisa pakai pemerintah? Bisa. Tapi Tuhan bisa nggak membuang pemerintah? Bisa. Maka itulah kenapa kita harus punya bijaksana. Kita harus punya barometer untuk bagaimana menilai segala sesuatu dari standar kitab suci, dari standar firman Tuhan, memandang dunia. Dan kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada setiap kita masing-masing, supaya pada saat kita beribadah kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan berfirman melalui hambanya. Dan biarlah hambanya bukan mengambil kemuliaan Tuhan, karena memang tidak sanggup mengambil kemuliaan Tuhan, tetapi tidak mengambil kemuliaan diri. Dan itulah yang terus saudara doakan, supaya berdasar pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan berkenan di dalam setiap apa yang disampaikan, senantiasa membawa satu perubahan di dalam hidup kita masing-masing, semakin jujur, semakin takut, dan semakin mengasihi Tuhan. Amin. Maka saudara, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita masuk dalam ibadah kita pada hari ini, khusus dalam eksposisi kitab Ester yang sudah kita bahas berkali-kali. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita. Dan hari ini kita akan membaca dengan cukup panjang, dan saya mengajak saudara untuk memperhatikan. Mari kita membuka di dalam Ester pasal yang kelima. Minggu lalu kita sudah membahas di dalam ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Dan hari ini kita akan melanjutkan Ester pasal kelima ayat 9. Ayat 9, kita membacanya sampai pasal 7 ayat 10. Kita membaca dari Ester 5 ayat 9 sampai pasal 7 ayat 10. Dan mari kita membacakan akan bagian ini, dan kiranya Tuhan memimpin pembacaan ini untuk dapat memberikan kepada kita satu direction of life, untuk kita bisa hidup di dalam sumber yang ilahi, yaitu berasal dari Tuhan Allah sendiri. Dan mari kita membacanya di dalam Ester pasal 5 ayat 9 sampai ayat pasal 7 ayat 10. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Tapi Haman menahan hatinya. Lalu pulanglah ia ke rumah dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Seres istrinya. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu betapa besarnya kekayaannya, banyaknya anak-anaknya laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkat di atas para pembesar dan pegawai raja. Lagi kata Haman, tambah pula tiada seorang pun yang diminta oleh Ester, sang ratu, untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya kecuali aku. Dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu, duduk di pintu gerbang istana raja. Lalu kata Seres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkan besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulakan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersuka cita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu.
lalu dipandang baik oleh Haman, lalu dia menyuruh membuat tiang itu. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur, maka bertitalah Baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiveros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada Baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru saja datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada Baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang sudah didirikan untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada Baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran. Maka tita raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripada kepadaku? Oleh karena itu, jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarakan oleh raja sendiri, dan yang diberikan mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda ke tangan seseorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan, lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah dia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka tita raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang kau katakan itu. Lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi, yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun jangan kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu dan dikenakan pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja, tapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hati dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Seres istrinya dan kepada semua sahabat apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Seres istrinya kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Selagi mereka bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Maka jawab Ester sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapatkan kasih raja dan jikalau baik dalam pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaannya hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami hamba setera bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Maka bertanyalah Raja Ahasiveros kepada Ester sang ratu, siapakah orang itu? Di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangat ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hati daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur,
Maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka tita raja, masih jugakah ia hendak menggagai sang ratu di dalam istanaku sendiri? Tatkala tita raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungilah oranglah muka Haman, sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitaannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu tita raja, sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikan untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, pada saat kita minggu lalu sudah membahas di saat Mordekai berkata kepada Ester, di mana Ester, lihatlah Haman akan melakukan satu niat yang jahat, di mana Haman akan melakukan genosida, akan melakukan genosid, di mana satu bangsa akan dipunahkan. Seperti kita melihat Hitler yang berusaha untuk menghancurkan bangsa Yahudi, sehingga dia melakukan pembantaian jutaan orang Yahudi di dalam peristiwa akan yang terjadi di Holocaust, khususnya peristiwa yang terjadi di Jerman. Maka saudara, kita melihat sebelum Hitler melakukan itu, sudah pernah ada satu niat yang dilakukan oleh Haman, di mana Haman tersirat di dalam dirinya niat untuk bagaimana membasmi satu bangsa yang adalah bangsa Israel. Dan saya sudah menjelaskan panjang lebar kenapa Haman punya niat seperti itu. Kenapa Haman memiliki kebencian seperti itu. Dan saya tidak akan bahas akan hal tersebut. Jika saudara mau untuk mengetahuinya, saudara bisa ikuti akan rekaman khotbah yang ditaruh di YouTube, khususnya di dalam pembahasan minggu lalu. Tetapi hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat di saat Haman dengan niat yang jahat, dengan niat yang tidak beres, dengan niat yang ingin menghancurkan akan bangsa Yahudi, maka disitulah kita melihat niat ini adalah niat yang bukan hanya sekedar bicara tentang satu kebencian kepada satu orang, tetapi juga adalah kebencian kepada satu bangsa. Nah, saudara, kita percaya kebencian yang ada pada manusia bukanlah kebencian yang murni dari dirinya, tetapi kita juga percaya bahwa iblis juga memakai orang dengan niat jahat yang ada pada dirinya untuk melakukan kejahatan yang di-ACC oleh iblis. Kenapa? Karena iblis tidak sudi untuk bagaimana membiarkan rencana Tuhan menjadi satu rencana yang accomplished. Kita melihat dari silsilah Yesus Kristus, kita melihat Ester merupakan salah satu nama yang ada dalam silsilah Kristus. Maka kita melihat, jika Ester digenosid, jika bangsa Yahudi digenosid, maka akankah silsilah Kristus dapat menjadi satu silsilah yang menunjukkan betapa dari Abraham sampai kepada Kristus, kita melihat ada satu silsilah yang baik. Ada satu silsilah yang menunjukkan Tuhan menyatakan pemeliharaannya. Saudara, hari ini kita bicara tentang providensia Tuhan. Kita bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Dan kita melihat dari kejadian rencana niat jahat dari Haman melakukan genosida ini, kita bisa belajar melihat betapa providensia Tuhan sungguh-sungguh hadir di dalam hidup orang-orang percaya. Nah, saudara, pada saat kita melihat genosida ini sudah menjadi satu rencana yang mau dilakukan oleh Haman, maka Mordekai sudah mendengar kabar itu. Maka Mordekai berkata kepada Ester, Ester, berkatalah kepada Baginda, berkatalah kepada raja, bahwa ini ada satu niat jahat, ada satu rencana yang buruk yang akan dilakukan bukan hanya kepadaku, tapi juga kepada seluruh bangsa Yahudi. Saudara, orang-orang Yahudi tersebar ke ratusan provinsi. Dan pada saat kita melihat orang Yahudi yang sudah tersebar di ratusan provinsi yang menjadi wilayah dari Persia, maka di situ dikatakan mereka semua akan dibasmi. Semua mereka akan dimatikan. Mereka semua akan dipunahkan. Dan saudara, maka pada saat Mordekai berkata kepada Ester,
Esther di satu sisi dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Tapi Esther juga tahu ada peraturan di Persia bahwa raja tidak sembarangan menerima kunjungan dari ratu. Maka kalau menerima kunjungan dari ratu, harus ada ACC dari raja. Di saat raja melihat ratu ini datang dan akhirnya raja memberikan ACC, memberikan izin, maka dia akan menaikkan tongkat emasnya untuk menerima ratu itu. Tetapi kalau di saat raja tidak mengangkat akan tongkat emasnya, maka ratu itu harus mati. Maka di saat keadaan seperti itu, Esther belum ditemui oleh raja 30 hari. Maka seorang ratu tidak bisa sembarangan bertemu dengan raja. Jadi raja punya otoritas untuk dia mau pergi kapan saja, itu semua adalah otoritasnya dia. Dan dia juga punya otoritas untuk tidak boleh sembarangan orang datang mencari dia. Maka di situ aturan dari raja adalah aturan yang berotoritas. Maka Esther tidak pernah ditemui oleh raja 1 bulan, 30 hari. Maka di situ Esther pun bertanya, bagaimana mungkin aku bisa melakukannya? 30 hari aku tidak ditemui oleh raja. Maka bagaimana mungkin aku 30 hari nggak pernah bertemu dengan raja dan aku memberanikan diri untuk bertemu dengan dia. Aku bisa dimatikan oleh dia. Aku bisa ditolak oleh dia. Saudara, maka di sini Ratu Esther adalah seorang ratu yang baru jadi ratu. Dan di dalam kesempatan tersebut dia tahu bahwa ini semua beresiko tinggi. Nah, saudara, dan Mordekai akhirnya berkata bahwa apa? Mordekai mengatakan bahwa engkau harus melakukan itu karena engkaulah pengharapan satu-satunya kami. Tetapi kalau engkau tidak mau melakukannya, Mordekai berkata, akan pihak-pihak lain yang akan menolong kita. Pihak lain, siapakah pihak lain itu? Sudah kita percaya bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah Tuhan Allah. Di mana Tuhan Allah bisa memakai siapa saja. Tetapi justru di dalam konteks ini, kenapa Ratu Esther bisa jadi ratu? Ini juga adalah karena campur tangan Tuhan. Di mana kita tahu Mordekai orang Yahudi, dan Esther adalah orang Yahudi. Tetapi meskipun Esther adalah orang Yahudi, identitas keyahudiannya tidak diketahui, bahkan oleh raja. Bahkan tidak diketahui oleh orang-orang Persia. Sampai Haman pun, Haman masih belum bisa tahu bahwa Esther adalah orang Yahudi. Setahu dari Haman, Ratu Esther adalah orang Persia. Maka itulah kenapa di saat Mordekai mengatakan, kau harus yang melakukannya, karena kaulah pengharapan besar bagi bangsa ini. Dan kalau kamu tidak mau menghadap raja, maka Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan pasti akan panggil pihak lain. Dan Tuhan akan menghadirkan bantuannya. Tetapi sudah pada saat kita melihat, kitab Esther tidak pernah sebut nama Tuhan. Tetapi kita tahu orang Yahudi tidak mungkin tidak punya konsep Tuhan. Orang Yahudi punya konsep Allah Yahweh. Dan setiap apa yang dilakukan orang Yahudi, semua dibangun dengan satu dalil. Bahwa Allah adalah satu-satunya sumber hidup. Maka itulah kenapa orang Yahudi tidak pernah tidak mengkaitkan hidupnya dengan Tuhan. Maka meskipun kitab Esther tidak ada istilah Tuhan, tetapi kita melihat di dalam kepercayaan orang Yahudi, mereka percaya kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan yang tidak boleh sembarangan sebut, karena Allah yang disebutnya adalah the one and only God, yaitu Yahweh. Maka untuk berkata Yahweh, mereka harus cuci tangan, karena mereka tidak layak untuk menyampaikan semua itu. Maka saudara, di saat Esther mendengar perkataan Mordekai, maka Esther menangis. Dan Esther juga mencoba untuk menyelami bagaimana saya berani untuk melakukannya. Nah, saudara, Esther juga orang Yahudi, dan Esther adalah orang yang juga tahu tentang keberadaan Tuhan, dan Esther juga tahu bahwa Tuhan adalah sumber hidup. Maka itulah kenapa Esther akhirnya dengan berani berkata, baik, aku akan menghadap raja, dan meskipun aku harus mati sekalipun, tetapi aku akan melakukannya. Dan dia mengatakan, berpuasalah Mordekai, berpuasalah
orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, mari kita berkumpul dan 3 hari berpuasalah untuk mendoakan supaya apa? Supaya Esther dapat berani menghadap raja. Dan saudara, dan setelah 3 hari, maka disitulah kita melihat Ratu Esther bertemu dengan raja. Dan waktu bertemu dengan raja, raja melihat dan mendengar Ratu Esther menemui dia. Maka di situ ada satu hal yang Tuhan kerjakan. Yaitu apa, saudara? Yaitu sang raja akhirnya mengangkat akan tongkat emasnya dan mengizinkan Esther untuk menemui dia. Saudara, ini bukan akan satu hal kebetulan. Tapi kita percaya ini semua adalah campur tangan Tuhan. Tuhan membuka jalan bagi Esther. Esther yang tidak tahu bagaimana tahu tentang masa depannya. Dia yang tidak tahu satu step ke depan apa yang akan terjadi. Tetapi providensia Tuhan tidak meninggalkan Esther. Providensia Tuhan hadir di dalam hidup Esther. Sehingga kita melihat Esther waktu menemui dengan rasa takut sebagai seorang manusia. Tapi waktu melihat tangan dari raja membawa tongkat emas tersebut, maka kita melihat bagaimana Tuhan membuka jalan bagi Esther. Maka ditanyalah oleh raja, apa yang kau inginkan? Kasih tahu kepada saya. Kau tahu, aku akan memberikan akan apa yang kau mau. Bahkan kalau perlu separuh dari apa yang menjadi kerajaan ini akan kuberikan bagimu. Tetapi saudara, Esther tidak sembarangan. Dia mengatakan, jika mungkin Baginda, datanglah kepada tempatku untuk saya mengadakan pesta. Dan saya akan mengadakan pesta pertama. Dan berkenanlah sang Baginda hadir bersama. Dan juga ajaklah akan Haman yang adalah wakil itu untuk bisa ikut bersama. Saudara, dan akhirnya kita melihat Raja dan Haman datang. Dan pada saat dia datang, dijamu oleh Esther. Haman yang punya niat jahat kepada Mordekai semakin tinggi hati, semakin memiliki pride yang begitu tinggi. Bahkan mengatakan bahwa apa? Ratu saja memperlakukan saya seperti orang terhormat. Raja saya memberikan posisi yang terhormat. Ratu menghormati saya seperti raja. Bukankah ini ratu yang baik? Bukankah ini ratu yang bisa saya jilat? Kenapa? Karena keinginan saya bisa saya wujudkan melalui saya mendekati raja, saya mendekati ratu. Maka saudara, setelah mengikuti pesta yang pertama, dia senang sekali. Haman senang sekali karena sudah dapat akan satu perlindungan dari raja, dapat perlindungan dari ratu. Sudah dapat akan relasi dari raja, sudah punya relasi dari ratu. Sudah punya akan satu hal, kasih sayang raja dan dapat kasih sayang ratu. Sehingga Haman menjadi orang yang merasa secure dan merasa aman. Dan akhirnya kita melihat dia menjadi orang yang akhirnya tinggi hati. Dan bahkan waktu berkata dengan teman-temannya, waktu berkata kepada istrinya, dia mengatakan, aku sudah sangat-sangat secure. Aku sudah sangat-sangat aman. Semua kekayaanku, semua prestasiku, semua posisiku, semua respon yang kuterima, semuanya mengagumkan luar biasa. Tetapi dia mengatakan satu hal. Tapi ada satu yang mengganggu, yaitu Mordekai, orang Yahudi itu. Dia tidak mau menyembah aku. Dia tidak mau sujud kepadaku. Dia tidak mau menganggap aku sebagai orang yang seperti raja. Maka dia mengatakan, saya harus membinasakan dia. Maka akhirnya singkat cerita kita mendengar dari pembacaan kita tadi. Maka disiapkanlah satu tiang. Di mana tiang itu dimintakan kepada seorang bernama Harbona. Untuk apa? Bikin tiang 50 hasta. Dan biarlah orang yang terkutuk itu, biarlah dihukum di atas tiang itu. Saudara, dan pada saat kita mendengar, Haman mendengar ide itu. Oh, ide bagus. Orang yang terkutuk itu akan dihukum di satu tiang, dan di situ dia akan dipermalukan, lalu orang Yahudi akan dibasmi semuanya. Oh, itu ide bagus. Dan saudara, di saat punya niat yang lebih jahat lagi,
Tuhan apakah tinggal diam? Apakah Tuhan membiarkan semuanya terjadi? Saudara, kita melihat di dalam pembacaan kita, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan di dalam providensianya menyatakan akan gerakannya. Dan apa yang Tuhan gerakkan di dalam providensianya? Yaitu Tuhan membuat kegelisahan seorang raja. Di mana raja diizinkan Tuhan mengalami kegelisahan tidur. Diberikan akan insomnia, di mana insomnia itu membuat dia terus gelisah. Dia tutup mata tapi kepalanya terus mikir. Dia tutup mata tapi hatinya masih selalu bergejolak. Dia tutup mata tapi aktivitas di dalam pikirannya, hatinya masih bergerak. Dan itu membuat raja tidak bisa tenang. Dan akhirnya raja bangun, dan akhirnya raja mengajak untuk orang-orang yang ada sekelilingnya untuk apa? Coba bacakan sejarah orang-orang yang berjasa. Lalu pada saat dibacakan setiap apa yang dilewati, terus peristiwa-peristiwa yang dijalani. Sampai akhirnya dia mendengar satu hal, di mana Mordekai melakukan satu tindakan yang baik. Dan waktu si raja mendengar, oh, Mordekai melakukan hal itu. Tetapi pada saat itu, kita sudah kasih apa? Kita sudah kasih upah apa? Kita sudah kasih reward apa? Kita sudah memberikan akan apa untuk menghormati dia? Maka dicatat tidak ada. Dan waktu tidak ada reward untuk dia, maka disitulah raja merasa kebobolan. Disitulah raja merasa ini tidak boleh terjadi. Orang ini sudah berjasa bagi bangsa, sudah berjasa di dalam sejarah kerajaan. Kenapa dia tidak memperoleh reward? Harus terima reward. Kenapa bisa kebobolan? Kenapa bisa nggak dapat? Kenapa bisa itu semua bisa terjadi? Maka disitulah dia mikir ini tidak benar. Dan saudara, kita melihat Raja Ahasveros memang ada raja yang ambisius, tapi dia pun di dalam dirinya pun masih memiliki satu hal, yaitu dia menghormati orang-orang yang berjasa. Maka di dalam humanity kita melihat manusia bisa punya jasa di dalam sejarahnya. Tapi pertanyaannya adalah pada saat orang bisa punya jasa, apakah orang masih bisa respect terhadap jasanya? Kita seringkali melihat banyak hari ini orang-orang yang nggak punya hati nurani. Mereka melihat orang berjasa, tapi mereka tidak terpikirkan untuk bagaimana untuk memberikan reward, berterima kasih atas setiap apa yang dilakukannya. Saudara, kita percaya Mordekai meskipun dia dikasih reward pun, bagi orang Yahudi yaitu apa? Reward itu yang terbaik adalah dari Tuhan. Dari raja itu sepele, tapi yang dari Tuhan itu yang jauh melampaui apa yang pernah diberikan oleh raja. Tetapi saudara, meskipun demikian, Raja Ahasveros waktu dia dikagetkan dengan kisah bagaimana Mordekai pernah melakukan hal yang begitu penting di dalam sejarah kerajaan. Maka di situ Raja Ahasveros, kita percaya Tuhan menyatakan providensianya melalui Raja Ahasveros, yaitu apa? Menuntun dia melihat satu fakta yang ditutupi oleh manusia, tetapi justru Tuhan memberikan jalan untuk membuka mata dari sang raja. Sehingga sang raja akhirnya melihat, ini orang tidak bisa dibiarkan. Orang ini harus menerima reward. Maka itulah kenapa waktu sang raja memikirkan harus dikasih reward, tapi dia bingung. Gimana ini? Sudah lewat kejadian itu, dan reward sudah lama tidak diberikan. Maka bagaimana bisa memberikan reward itu? Waktu dia tiba-tiba melihat di pelataran ada seorang yang berjalan. Lalu dia bertanya, siapakah yang ada di pelataran itu? Lalu Sida berkata apa? Bahwa dia adalah Haman. Nah, saudara, Haman datang kepada raja dengan satu message apa, saudara? Haman datang dengan satu harapan, yaitu apa? Saya sudah bikin tiang buat pengkhianat yang namanya Mordekai. Saya sudah bikin tiang 50 hasta untuk supaya Mordekai digantung di sana. Maka dengan siasat yang jahat, bagaimana dia menyatakan Mordekai adalah pemberontak,
lalu menyatakan Mordekai harus dipunahkan, dibasmi, dan bangsa Yahudi juga harus dilenyapkan. Maka saudara, disitulah kita melihat sang raja di satu sisi senang dengar Haman datang. Dan waktu dia bertanya, Haman, sini Haman, kasih tahu kepada saya, gimana kita menghormati orang yang sudah berjasa bagi kerajaan. Tolong kasih input ke saya. Gimana kita memberikan pelayanan kepada mereka yang selayaknya dihormati karena sudah berjasa. Lalu Haman mikir, oh pasti itu tentang saya. Pasti itu tentang saya. Karena saya sudah disayang sama raja, saya juga disayang sama ratu, maka saya pasti disayang untuk bagaimana saya dihormati. Maka dia mengatakan, dengan cara pikirnya sendiri, dia mengatakan, orang yang sudah melakukan hal yang berjasa harus dihormati. Dihormati seperti apa? Pertama, dihormati seperti raja. Kedua, pakai pakaian raja. Ketiga, pakai kendaraan kuda raja. Keempat, memperoleh mahkota raja. Dan kelima, diparadekan keliling ke seluruh tempat. Untuk membuktikan engkau adalah orang yang dihormati. Saudara, kalau saudara pikir ya, seorang Haman, kenapa bisa mengeluarkan satu kalimat dihormati seperti raja, pakai pakaian raja, pakai kuda raja, pakai mahkota raja, bahkan diparadekan keliling ke seluruh wilayah milik dari Persia. Saudara, kalau kita melihat semua itu sebenarnya muncul dari satu ide, yaitu apa? Membuktikan bahwa Haman mau jadi raja. Haman berharap bisa menjadi raja. Haman berharap bisa menggantikan Ahasveros. Haman memiliki satu keinginan untuk mau menjadi penguasa dari Persia. Saudara, kalau pada saat mendengar kisah ini, terlintaskah dalam pikiran saudara bahwa kisah ini mirip seperti kisah Lucifer? Waktu Lucifer yang adalah milik Allah, yang menjadi malaikat Allah, yang diberikan akan kekuatan oleh Allah, diberikan tugas oleh Allah, melakukan tugas ilahi bagi kemuliaan nama Allah. Tetapi Lucifer, karena melihat Allah, maka akhirnya dia mengatakan, aku juga mau jadi seperti Allah. Dan karena aku mau jadi seperti Allah, maka aku akan memberontak melawan Allah. Dan aku akan pakai segala cara supaya aku bisa menjadi seperti Allah. Dan kita melihat Lucifer berusaha memberontak melawan Allah. Tapi kita melihat bintang timur itu jatuh. Menunjukkan dia tidak bisa melawan Allah. Tidak mungkin melawan Allah. Dan Tuhan telah mengalahkan maut. Tuhan telah mengalahkan akan Lucifer. Tetapi saudara, Tuhan pada saat menyatakan semuanya itu, Tuhan mau menunjukkan bahwa apa? Meskipun kau memberontak, meskipun engkau melawan, apakah rencanaku akan kacau? Tetapi saudara, kita melihat rencana Tuhan tidak terkacaukan. Meskipun iblis, meskipun Lucifer, meskipun setan berusaha untuk melakukan akan satu intervensi supaya rencana Tuhan digagalkan, tetapi saudara, justru kita melihat providensia Tuhan melampaui setiap pemberontakan siapapun melawan Tuhan. Maka rupanya waktu Haman berkata bahwa orang yang berjasa harus dihormati seperti raja, pakai kuda raja, pakai pakaian raja, pakai mahkota raja, dan diperlakukan seperti raja dikelilingin di seluruh tempat. Namun raja mengatakan, oke, setuju dengan apa yang kau katakan. Harus dihormati seperti raja. Harus pakai pakaian raja. Harus pakai kuda raja. Harus pakai mahkota raja. Harus dibawa keliling. Siapkan itu Haman, tapi bukan untuk dia. Siapkan semuanya untuk Mordekai.
Saudara, saya yakin dan percaya kalimat dari raja adalah kalimat yang sangat-sangat menakutkan. Karena siapkan itu untuk Mordekai, kalimat belakangnya itu apa? Orang Yahudi itu. Saudara, orang Persia menganggap orang Persia itu eksklusif. Orang Yahudi itu adalah budak. Maka mereka tidak pernah respect dengan budak. Tetapi raja bisa berkata, hormati dia seperti raja, pakaikan pakaian raja, pakaikan kuda raja, pakaikan mahkota raja, bawa keliling dan menunjukkan penghormatannya di seluruh tempat seperti raja. Sudah menunjukkan orang Yahudi itu, bangsa budak itu, hormati dia seperti raja. Saudara, bukankah ini providensia Tuhan? Bukankah ini adalah pemeliharaan Tuhan? Bukankah ini sesuatu yang mengagetkan kita bahwa apa? Mordekai, Esther, ini Esther belum meminta, saudara. Esther belum memuatkan request. Tetapi saudara, Tuhan sudah bekerja. Maka saudara, kadang kita berharap kepada 1-2 orang untuk supaya let your will be done, oh Lord. Tapi saudara, kita harus ketahui, Tuhan tidak bergantung kepada orang-orang ini. Tuhan bisa pakai segala cara untuk menyatakan providensia Tuhan. Maka itulah kenapa kita perlu untuk lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada manusia. Kita harus takut dan takluk kepada Tuhan Allah lebih daripada kepada orang-orang yang dipakai Tuhan sekalipun. Karena Tuhan melampaui orang-orang itu. Saudara, maka waktu Haman dengar, oh bukan aku, tapi Mordekai. Apa yang dilakukan oleh Haman? Saudara, Haman tidak bisa membela diri. Haman hanya bisa menerima, karena titah raja itu adalah berotoritas. Maka akhirnya Haman menyiapkan untuk Mordekai. Pakaiin baju Mordekai, dan siapkan Mordekai. Dan saudara, kisah itu membuat Haman stres. Kisah itu membuat Haman merasa terpukul. Dan dia berkata kepada teman-temannya, dia berkata kepada istrinya, aku sudah mengalami kejatuhan. Kenapa? Aku tidak bisa memperoleh apa yang ku mau. Karena raja bukan memberikannya kepada aku, tapi raja justru memberikan kepada Mordekai, orang Yahudi itu. Dan teman-temannya berkata, wah kalau raja sudah kasih, kamu tidak bisa membela diri. Istrinya juga berkata, waduh, kalau sudah sampai begini ceritanya, kamu tidak mungkin disayang raja lagi. Dan Haman begitu kecil hati. Tapi meskipun demikian, dia masih punya harapan. Kenapa? Karena masih ada besok. Banyak orang berpikir, 明天会更好. Banyak orang bicara besok akan lebih baik. Hari ini gagal, hari ini tidak beres, tapi besok akan lebih baik. Saudara, optimistik. Bukankah itu seringkali kita juga pikir kan? 明天会更好. Besok kita akan lebih baik. Saudara, pasti saudara, kalau kita melihat bahwa manusia kalau sudah belajar dari masa lalu, akan berusaha bagaimana besok akan lebih baik. Yes. Tetapi saudara, kita juga harus tahu bahwa apa? Bahwa besok belum tentu lebih baik. Besok mungkin ada lebih buruk dari hari ini. Dan itulah dialami oleh Haman. Haman di dalam pasal 7 yang kita sudah baca. Akhirnya masih berharap dari Ratu Esther. Kenapa? Karena Ratu Esther mengundang dia untuk pesta yang kedua kali. Jadi yang pertama kali sudah diundang dan dia senang sekali sama raja dan ratu. Tetapi sudah kedua kali dia juga berharap kalau raja mengeluarkan titah seperti itu, paling tidak ratu bisa kudekati. Paling tidak ratu bisa kulobi. Paling tidak ratu bisa kuhasut dan sebagainya. Tetapi sudah waktu dalam perjalanan sampai ke sana dan tiba di sana, raja akhirnya berpesta dengan Haman dan juga dengan Esther. Dan raja bertanya untuk kedua kalinya kepada Esther. Esther, ratuku, katakan apa yang kau mau. Katakan apa yang kau inginkan.
Katakan, kalau perlu separuh dari kerajaan ini kuberikan bagimu. Dan saudara tahu apa kalimat dari siapa yang namanya Ratu Esther? Ratu Esther mengatakan satu kalimat, yaitu apa? Dikatakan bahwa jika Tuhan berkenan untuk apa? Jika Tuhan berkenan, dengarlah bahwa bangsaku akan dipunahkan. Kalau bangsaku cuma jadi budak, itu saya masih bisa diam. Tapi kalau bangsaku akan dipunahkan, maka ini adalah sesuatu kejahatan. Kalau bangsaku dibasmi, ini adalah sebuah hal yang tidak baik dan tidak benar. Lalu raja waktu dengar, bagaimana mungkin orang Yahudi bisa dibasmi? Saudara, pada saat dia mengatakan, saya tidak pernah pikir, saya tidak pernah punya planning bahwa bangsa Yahudi akan dibasmi. Kalau bangsa Yahudi dijadikan budak, yes, itu pernah ada di dalam sejarah Persia. Tapi dibasmi tidak ada di dalam sejarah Persia. Lalu raja mengatakan, tunjukkan kepada saya, siapa yang ngomong itu? Siapa yang punya ide itu? Gimana mungkin itu bisa terbicarakan di dalam mulutmu? Siapa yang punya ide itu? Maka saudara, Esther dengan berani berkata, dia adalah Haman, perhatikan kalimat belakangnya, orang jahat itu. Kalau Mordekai dikenal orang Yahudi itu, kita melihat Haman tidak dikatakan orang Agag asalnya dia, atau bukan orang Amalek asalnya dia, bukan dikatakan dari Edom, nenek moyangnya dia, atau Esau yang menjadi leluhurnya dia, tetapi yang dikatakan orang jahat itu. Sudah seorang ratu bicara, orang jahat itu. Dia yang mau membasmi, dia mau menghancurkan, dia mau mempunahkan bangsa Israel. Saudara, waktu kita melihat Haman pertama pikir, Raja dan Esther, bisa kita sama-sama bicara, karena kita sama-sama orang-orang yang berjasa bagi kerajaan. Kita bisa saling memperalat satu dengan yang lain. Tapi mereka lupa satu fakta, bahwa Esther adalah orang Yahudi juga. Dan saudara, di sini, apakah raja tahu bahwa Esther adalah orang Yahudi? Saudara, Esther pun pada saat dia mengatakan tentang keyahudian itu, saya percaya raja pun juga kaget. Rupanya dia pun melihat ratu adalah orang Yahudi. Tetapi dia tidak mempermasalahkan itu karena Mordekai adalah orang Yahudi, tapi dia membuktikan bahwa dia adalah orang yang berjasa bagi kerajaan. Maka bagi Raja Esther, meskipun orang Yahudi pun, dia pun tidak berarti membawa aib bagi kerajaan. Maka itulah kenapa sampai hari ini makam dari Mordekai dan makam daripada Esther terus diingat di Iran hari ini. Kenapa? Karena itulah satu bukti bahwa Esther dan Mordekai bukan cerita kosong, bukan mitos, tetapi sungguh-sungguh adalah sejarah. Maka di dalam sejarah Iran, dalam sejarah Persia, kita melihat orang Yahudi yang dihormati di dalam sejarah Persia adalah Mordekai dan Esther. Nah, saudara, kita kembali. Waktu Esther menunjukkan bahwa apa? Dialah siapa yang namanya Haman. Dan Hamanlah orang jahat itu yang menyatakan itu. Saudara, Esther memberanikan diri mengutuk orang jahat itu adalah Haman. Esther bisa dihukum oleh raja? Bisa. Raja bisa dihasut oleh Haman untuk supaya ratu dibungkamkan? Bisa. Tetapi justru kita melihat raja mendengar itu penuh murka dan akhirnya dia lari ke taman untuk membayangkan betapa dia sudah ditipu oleh Haman. Haman waktu dengar, Haman kaget luar biasa.
Dan waktu Haman kaget luar biasa. Dia tahu dia sudah caw-kaule, sudah berada dalam posisi yang sangat-sangat terpuruk. Dia tidak bisa menyelamatkan diri. Maka dia mohon kepada Esther. Mohon sama siapa? Orang Yahudi yang mau dipunahkan. Mohon kepada Esther siapa? Orang Yahudi yang mau dibasmi, yang mau digenosid, yang mau dibunuh mati. Saudara, Haman menyadari bahwa semua rencananya berantakan. Semua yang menjadi ide jahatnya sudah tidak bisa lagi dilakukan. Dan waktu kita melihat, Raja kembali mengatakan, Haman, kau harus bertanggung jawab. Dan saudara, akhirnya kita melihat, Haman akhirnya dihukum. Dihukum apa, saudara? Dihukum gantung. Digantung di mana? Digantung di satu gantungan yang dibikin oleh Harbona. Di mana tiang yang dibuat 50 hasta itu, yang diperuntukkan untuk Mordekai, sekarang diberikan kepada siapa? Sekarang diberikan kepada Haman. Senjata makan Tuhan. Dan waktu kita melihat senjata makan Tuhan, maka orang yang jahat, maka kadang-kadang adalah orang yang dihukum dengan apa yang menjadi kejahatannya sendiri. Saudara, melalui kisah ini, kita bisa belajar beberapa poin. Dan kita akan menutup dengan satu hal. Apa yang kita bisa pelajari tentang providensia Tuhan? Saudara, kita akan masuk di dalam beberapa poin. Poin pertama, dari kisah Esther ini, kita bisa belajar yang pertama, yaitu providensia Tuhan tidak lepas dari kemahakuasaan Tuhan. Saudara, jangan pikir bahwa providensia Tuhan itu adalah tergantung kepada keaktifan manusia, atau tergantung kepada fasilita manusia, atau tergantung kepada kehebatan manusia. Tidak. Providensia Allah tidak bisa lepas dari kemahakuasaan Allah, di mana hal yang kelihatannya mustahil, Tuhan ubah kondisi itu menjadi tiada yang mustahil. Maka itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh jika Tuhan tidak bergerak, Tuhan tidak memelihara, Tuhan tidak hadir, dan Tuhan tidak peduli, maka saudara, kita tidak mungkin bisa melihat bagaimana hidup itu berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara, maka tanpa Tuhan kita tidak mungkin bisa mengerti tentang janjinya. Tanpa Tuhan kita nggak mungkin bisa mengerti kepeduliannya. Tanpa Tuhan kita nggak mungkin bisa mengerti tentang pemeliharaannya. Saudara, kadang-kadang kenapa kita diizinkan Tuhan untuk mengalami ini, mengalami itu? Mungkin sudah pernah mengalami orang yang melakukan kejahatan kepada saudara, membenci saudara, dan bahkan menfitnah saudara. Dan waktu saudara melakukan hal yang sebenarnya, saya melakukan hal yang benar, tapi kenapa saya justru diperlakukan dengan tidak benar? Seringkali kita merasa sepertinya ini nggak adil, unfair. Dan seringkali kita melihat sepertinya apa? Tuhan, Engkau nggak mau campur tangan di dalam hidup saya. Engkau nggak peduli kepada saya. Engkau membiarkan semua terjadi pada saya. Seringkali kita melakukan sebuah konklusi yang terlalu cepat terhadap setiap apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara, orang dunia mungkin akan berpikir apa? Ini adalah Mordekai yang licik. Ini adalah kisah Esther yang memakai kuasa dengan sembarangan untuk menjebak Haman, menjebak raja. Orang dunia akan berpikir bahwa ini adalah kebobrokannya orang Yahudi. Ini adalah kebobrokannya orang-orang yang katanya adalah orang beragama. Ini adalah kebobrokannya orang yang percaya kepada Tuhan. Orang dunia akan banyak memberikan penilaian seperti itu. Padahal yang dilakukan bukan itu. Mereka justru melakukannya kenapa? Kita melihat Mordekai tidak melakukan hal yang jahat kok. Dia hanya menyatakan keadilan. Esther juga tidak melakukan hal yang jahat kok. Dia hanya menyatakan keadilan. Dan mereka melakukannya di atas dasar apa? Mereka juga takut, saudara. Karena mereka orang Yahudi. Dan mereka bukan di bangsa kerajaan Yahudi.
Mereka berada dalam bangsa kafir. Dan kekafiran ada di mana saja dan sewaktu-waktu bangsa kafir bisa melenyapkan mereka. Mereka meminta kepada raja, itu adalah sebuah resiko. Mereka memohon kepada raja, itu juga sebuah resiko. Mereka juga bisa mati. Mordekai bisa mati, Esther juga bisa mati. Maka sebenarnya kita bisa katakan bahwa Esther dan juga Mordekai, maka saat mereka melakukan semua tindakan tersebut, mereka juga mengambil resiko hidup dan mati. Tapi kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka percaya dengan mata iman. Di mana orang dunia nggak pakai mata iman. Tetapi dengan mata iman kita melihat orang Yahudi punya konsep bahwa Tuhan adalah Tuhan yang pernah menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, yang menjaga bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, dan yang menjanjikan tanah perjanjian dan menuntun sampai ke sana. Surah providensia Tuhan adalah suatu doktrin yang penting. Dan sudah dalam kisah ini Esther dan Mordekai menunjukkan betapa besarnya pemeliharaan Tuhan. Di dalam kitab yang tidak ada kata Tuhan, tapi pemeliharaan Tuhan real di dalam kisah ini. Apa jadinya jika kita melihat pemeliharaan Tuhan tidak menjadi kisah yang mendasari iman kita? Maka kita akan always gelisah. Kita akan always galau. Kenapa, saudara? Karena kita tidak tahu apa yang kita lakukan ke depan. Apakah ada jaminan yang kita lakukan? Di dalam kitab suci Perjanjian Lama kita melihat ada satu kisah di mana Abraham, waktu Abraham dengan Sarah pergi ke Mesir, di mana waktu dia pergi ke Mesir, lalu Firaun bertemu dengan Abraham, lalu dia melihat Sarah. Lalu Firaun tanya, ini siapamu ini? Lalu kalau Firaun mengatakan siapamu, Sarah ini, Abraham pikir, kalau aku bilang dia istriku, aku akan dibunuh. Tapi kalau aku bilang dia adikku, mungkin aku nggak dibunuh. Dan akhirnya Abraham melakukan apa? White lie. Akhirnya Abraham melakukan akan bohong putih. Melakukan bohong suci, katanya. Yaitu apa? Dengan apa? Dengan mengatakan, saya berkata, dia adalah adikku. Padahal dia adalah istri dari ini. Lalu akhirnya apa dilakukan, saudara? Firaun. Kalau gitu, saya undang Sarah datang ke tempat saya. Saya undang masuk ke singgasana saya. Masuk ke kamar saya. Saudara, waktu itu langsung Abraham kebingungan. Langsung Abraham merasa, waduh ini fatal banget ini. Saya ngomong dia adikku, sekarang dia masuk ke tempatnya Firaun. Aduh gimana ini? Aku sudah melakukan kesalahan, sudah salah ini, bohong. Dan bagaimana? Nah, sudah. Dan akhirnya dia tak bisa tenang. Sampai akhirnya Firaun tanya, kenapa kamu nggak bisa tenang? Aku harus jujur ngomong sama kamu. Itu apa? Dia bukan adikku. Oh ya? Kalau gitu dia siapamu? Oh dia adalah istriku. Hah? Dia istrimu lalu kamu bohong bilang dia adikmu, kurang ajar kamu. Dan akhirnya apa? Firaun mengatakan, keluar dari Mesir. Gila, saya raja, kamu berani tipu saya. Oke, saya nggak bunuh kamu, tapi kamu keluar dari Mesir. Saudara, bisa keluar dari Mesir, tidak dibunuh sama Firaun, kalau bukan pemeliharaan Tuhan, pemeliharaan siapa? Secara logika, raja bisa bunuh Abraham. Bahkan raja bisa ambil Sarah jadi istrinya. Secara otoritas tunggal. Tetapi kita lihat justru apa? Sudah, bawa adikmu, bawa istrimu, bawa pergi daripada ini. Jangan kembali lagi. Diusir saja, saudara. Itu saja sudah adalah pemeliharaan Tuhan. Di dalam kisah hidup saudara dan saya yang kadang-kadang kayak Abraham, kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan kita melakukan hal-hal yang cari aman sendiri, tapi kita tidak pakai cara yang benar, maka Tuhan pun akan berkata apa?
kamu akan melihat betapa bahayanya apa yang kau lakukan. Dan Tuhan mungkin akan berkata apa? Bisa nggak selamatin sendiri? Maka Tuhan masih peduli. Tuhan menyatakan providensianya Tuhan. Saudara, itu hal yang pertama. Kita bisa belajar, kalau bukan dari kemahakuasaan Tuhan, maka providensia Tuhan tidak mungkin menjadi sesuatu yang bersifat miracle di dalam kehidupan kita. Itu pertama, saudara. Kedua, yaitu Esther dan Mordekai. Meskipun dia punya konsep tentang Tuhan, punya konsep tentang apa yang menjadi kepercayaan kepada Tuhan, Esther dan Mordekai tetaplah manusia biasa. Kenapa? Karena dia tidak tahu satu hari ke depan apa yang akan terjadi. Dia tidak tahu beberapa langkah ke depan apa yang akan terjadi. Dia tidak tahu setelah aku melakukan ini apa yang akan terjadi. Semua diambil keputusan-keputusan yang resikonya luar biasa, hidup dan mati. Satu hari bisa bikin perubahan, baik perubahan dia mati maupun perubahan dia hidup. Satu hari, satu kali, dan satu decision bisa membuat dia berada di dalam posisi hidup atau mati. Tetapi saudara, kita melihat justru Esther dan Mordekai sadar dirinya orang berdosa, sadar dirinya orang yang terbatas. Dia hanya percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, dan melakukannya. Besok terjadi apa, nanti terjadi apa, dia tidak tahu. Karena dia adalah makhluk yang terbatas, tapi dia percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan tunjukkan jalan bagi mereka. Itu kedua. Ketiga, kita melihat bisa belajar yaitu apa? Waktu Tuhan itu sempurna. Waktu Tuhan itu timingnya pas. Dan timingnya Tuhan adalah timing yang sempurna. Di saat kita berharap Tuhan tolong saya sekarang, kadang Tuhan tunda untuk tidak sekarang, tapi besok atau lusa, atau mungkin setahun lagi. Kadang-kadang orang jahat dibiarin makmur sementara. Tetapi saudara, makmur sementara bukan berarti dia akan makmur selama-lamanya. Saudara, Tuhan izinkan orang jahat seakan-akan lebih berhasil daripada kita. Kadang Tuhan izinkan orang jahat kayaknya lebih pintar daripada kita. Kadang kita melihat orang-orang jahat seakan-akan lebih punya power, lebih luar biasa daripada kita. Seringkali kita merasa bahwa apa? Ya, saya nggak bisa melakukan apa-apa. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang berfirman. Maka dengarlah firman Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang mengikut Dia. Dan waktu Tuhan itu sempurna. Dia yang paling tahu kapan providensianya hadir dan memberikan kepada kita jalan. Dan saudara, Tuhan selamatkan Esther. Tuhan selamatkan Mordekai. Tuhan selamatkan Yahudi. Keselamatan hanya berasal dari Tuhan Allah. Di saat manusia tidak bisa melihat keselamatan, di saat manusia tidak bisa melihat aku adalah orang yang layak diampuni, nggak layak diampuni. Tetapi saudara, keselamatan yang ilahi adalah keselamatan yang hanya berasal dari Tuhan Allah. Dan hanya dari keselamatan Tuhan Allah lah kita beroleh akan pengharapan. Dan Tuhan menyatakannya dari keturunan Esther. Dan kita akan melihat dari silsilah Esther, Tuhan menyatakan bahwa apa? Melalui keturunan Esther, keselamatan ilahi hadir di dalam satu karya keselamatan yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Dan hanya satunya, yaitu adalah Yesus Kristus, yaitu Mesias, yaitu adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia, yang rela mati, menebus dosa, menanggung dosa, dan memberikan pengharapan bagi kita. Dan mati di kayu salib, dan masuk ke kubur kosong. Tetapi 3 hari kemudian, bangkit dari kematian, dan naik ke surga, dan menyatakan kemenangan, bahwa dialah truly hope di dalam dunia ini. Dan dia berjanji, dia akan datang kembali, dan menyatakan bahwa aku akan datang segera.
Dan Dia mengirimkan Roh Kudus. Sehingga setiap kita hari ini mengalami penyertaan Tuhan. Karena Roh Kudus dianugerahkan bagi kita. Maka minggu depan kita akan masuk dalam kebaktian Pentakosta, di mana kita melihat bagaimana Kristus yang sudah naik ke surga. Dialah yang menyatakan bahwa tunggulah di Yerusalem dan terimalah Roh penghibur yang akan kuutus bagimu. Kiranya Tuhan menguatkan kita. Kiranya pemeliharaan Tuhan meyakinkan kita. Dan kiranya setiap kepedulian Tuhan, kasih Tuhan, dan setiap campur tangan Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Yaitu apa? Jangan takut. Di dalam setiap apa yang saudara lakukan, jangan takut. Seperti yang Tuhan firmankan, mari kita lakukan. Seperti apa yang Tuhan nyatakan, kita kerjakan. Dan seperti apa yang Tuhan janjikan, kita berharap kepadanya. Dan dengan harapan kepada Tuhan Allah, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan menguatkan kita. Melalui Roh-Nya yang kudus, Tuhan akan memimpin kita. Untuk apa? Menanti waktu Tuhan yang terbaik, waktu Tuhan yang terbenar itu akan hadir di dalam pertolongannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua. Dan kita hari ini berkata, ini saya Tuhan. Kuatkan kami melakukan pekerjaan-Mu. Melakukan apa yang Tuhan mau. Dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati akan pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kalau Tuhan telah mengizinkan kami dapat mendengar firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami yang seringkali kurang iman, kurang percaya, dan kurang berserah kepada Tuhan. Tuhan, kami mau belajar dari kitab Esther ini. Bagaimana Tuhan, Engkau tahu kelemahan dari Mordekai, Tuhan tahu kelemahan dari Esther, tetapi kami tahu hanya imanlah yang membuat kekuatan dia untuk dapat percaya bahwa masih ada pengharapan di balik setiap hari-hari yang penuh dengan kekhawatiran. Tapi kami berdoa supaya Tuhan, Engkau yang telah mendidik Mordekai, Tuhan yang telah mendidik Esther, kami percaya Tuhanlah yang akan mendidik kami semua. Agar kami tidak berada dalam jalan yang serong, dan kami yang bisa memiliki niat jahat seperti Haman. Kami yang punya akan satu hal yang tidak beres dalam hati. Tuhan, biarlah Engkau yang dengar doa kami, supaya kami dapat disadarkan untuk kami tidak melakukan hal-hal yang kecil di hadapan Tuhan. Tolong Tuhan, supaya kami senantiasa dapat dengan hati yang sungguh-sungguh, dapat beriman dan percaya, dan bergantung kepada Tuhan, dan tidak kompromi, dan senantiasa melakukan yang terbenar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami, khususnya di era pandemik ini. Banyak dari kami mengalami godaan setan, dan kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang membawa kami untuk tetap hidup benar di hadapan-Mu, sehingga kami tidak diganggu oleh kuasa kegelapan. Kami nggak dibikin males oleh setiap kuasa kegelapan. Kami nggak dibikin akan menjadi orang yang menganggap bahwa iman kekristenan adalah iman yang kosong. Tapi Tuhan, biarlah Engkau yang tahu kelemahan kami semua, dan kami hanya berharap pada anugerah Tuhan, dan kami mau berjuang untuk kami bisa hidup setia sampai akhir. Inilah doa kami ya Tuhan. Inilah doa seru kami. Yang kami mohon, yang kami berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih.